Shalom, salam sade, salam Jumat berkah, salam hijau royo-royo. Ternyata balik hijau ya, dengan positif news ya, positif news. Tadi pagi saya bangun, saya pikir short squeeze, ini tiba-tiba kok hijau, ada apa ini kan, apa short squeeze. Saya lihat awalnya saya kira short squeeze karena saya cek di saham juga Dow Jones sama S&P 500 merah ya kan, nutup merah juga. Biasanya belakangan ini kan BTC ikut Wall Street gitu. Nah, lihat Dow Jones merah, S&P 500 merah, Nasdaq yang hijau tipis, tapi overall rada merah. Harusnya ini kenapa dia hijau gitu. Sau hijau, sau kemarin udah saya perkirakan long, tapi saya nggak dapat masuk, ya udahlah. Pagi ini ada rezeki sau, ya. Pagi ini ada rezeki sau karena setelah saya baca dapat berita, oh kenapa BTC hijau sama sau hijau juga. Sau faktornya juga ini dolar melemah ya dengan event semalam, tapi juga faktor ini tadi pagi. Posisi di 3382 saya ambil long. Tadi lumayan dapat saya TP, tapi saya masih sisain profit 30%. Siapa tahu nanti tembus lagi di atas 34 something ya. Jadi ya lihatlah, pagi ini udah dapat profit walaupun kemarin nggak dapat. Kemarin pada analisanya udah dapat mau ngambil long, cuma nggak dapat posisi enter yang saya mau target gitu. Akhirnya nggak jadi masuk. Ya bener long, dia hijau lumayan semalam ya kan. Tapi ya udah. Terus tadi pagi saya lihat, terus saya dapat beritanya, baru tahu kenapa BTC hijau ya, sama gold juga. Ternyata efek dari Trump juga. Memang Trump lah kalau dia udah speak yang ngaruh ke market. Nah, ternyata dia buka pintu untuk alihkan dana pensiun itu ke masuk ke aset. Dana pensiun itu gede, dana pensiun itu banyak yang kejar target, termasuk BlackRock kan mau olah dana pensiun itu akun 401 ya, 401 itu dana pensiun. Jadi Trump agree gitu, setuju kalau dana itu belikan ke equity atau ke emas gitu ya, komoditi atau ke kripto. Nah, ini yang langsung disambut positif oleh market gitu. Nah, kripto hijau balik, lumayan dia langsung hijau ya. Sau juga ikut hijau. Nah, saham drop karena nggak ngaruh saham dengan yang dia speak, karena dia speak dia buka pintu untuk dana pensiun ke equity ini, ke atau komoditi emas kalau nggak salah bisa di ini ya. Terus kripto dia ini sekali ya. Jadi positif sekali buat kripto. Nah, XRP juga good news hijau. XRP semalam di sana tanggal 7 SEC sama XRP punya kesepakatan cabut kasus mereka ya. Jadi mereka ajukan cabut, sama-sama cabut gitu. Nah, itu market nyambut positif, tapi udah total kelar belum? Karena dia cabut masih akan ada proses. Seingat saya tanggal 15 ini ada proses juga dengan Just Torres ya. Tapi udah positif sekali kalau mereka, berarti udah kong kali kong SEC sama Ripple di belakang ya kan, udah oke. Jadi mereka mau selesaikan Ripple ya, yang mereka sampaikan poin-poinnya, walaupun cabut Ripple tetap penuhi tuntutannya sesuai yang diputuskan
pengadilan, fine penaltinya 125 juta, Ripple akan penuhi dengan hal-hal segala, dan kasus mau mereka tutup gitu. Jadi positif sekali ya. Tapi udah total kelar belum, karena namanya proses hukum sidang kan, walaupun dua pihak bilang cabut akan ini selesai, kan ada proses-prosesnya juga. Judge juga lihat nanti, karena ini udah berjalan lama gitu ya kan. Tapi udah positif sekali ya. Ini yang buat market bounce back gitu, Ripple ya, XRP. Nah, tetap sekarang ini market maker yang pengaruh sekali mulut yaitu Trump ya, dengan dia umumkan terbuka untuk alihkan ini dana pensiun 401 ke kripto sama equity atau ke gold. Itu bagus sekali, disambut positif ya. Ini saya buat video sekarang market cap di 3 triliun, 87 billion, naik hampir 3,5%. Volume naik balik, kemarin drop ya, karena lihat ininya kan sideways tanking kemarin gitu kan, nggak ini. Nah, ternyata dapat good news dari Trump, langsung market balik arah lagi dia ya. Nah, begitu good news, makanya yang masih hold dana big bill itu ya masuk lagi. Kemarin itu mereka juga tunggu lihat tanggal 7 itu penting memang ya, tanggal 7 soal tarif. Dia ini kan, orang kan takut dia nanti entah apa tarif, ternyata di ininya soal tarif dia udah nggak garang, nggak seperti sebelum-sebelumnya ya, karena mungkin udah banyak yang deal gitu. Nah, justru di tanggal 7 ini kasih angin dengan dana pensiun bisa dialihkan ke kripto gitu. Itu yang market sambut ini. Langsung BTC DOM drop ya, karena selain BTC naik, ini Ethereum naik juga lumayan, langsung ini hampir 4.000. BTC DOM langsung dari kemarin 60, waktu tanking 60,9 tuh, tiba-tiba langsung drop. Ini sekarang 60%. Makanya altcoin hijau royo-royo. Aku langsung TP, aku punya swing lagi, aku nggak mau tunggu event-event, kadang nggak jelas. Ini pas ada cuan ya udah. Agi aku kemarin waktu merah itu, minggu kemarin merah, aku kan ada swing Agi ya, langsung aku TP, udahlah. Ada rezeki, tunggu apa lagi ya kan. Nanti tunggu-tunggu kayak kemarin itu, udah cuan nggak saya TP, akhirnya ke bawah lagi. Untung ada pantulan lagi. Kalau nggak ya udah. Nah, sekarang saya buat video volume naik 38,2% ya, volume transaksi di hari Jumat ini 177 billion, BTC DOM-nya di 60%, fear and greed di border antara netral mau masuk ke grid ya, di 59, kalau 60 dia udah grid gitu ya, di borderline dia. Altcoin season 39/100. BTC tadi pagi sempat ke 117, 200-an, 300-an kalau nggak salah. Ini agak drop balik setelah daily candle-nya tutup. Sekarang saya buat video BTC di 116.835, Ethereum 3.933. Ethereum yang lumayan, tadi pagi 8%-an dia naik, makanya BTC DOM langsung terduduk. Nah, ini agak drop balik di 3.933, turun 0,5%. Sekarang di hijaunya 7,5% ya. Tadi pagi sempat 8%, lumayan. XRP mantul 13,5% ya, dari harga semalam di $3. Jadi ini $3.36. Dengan newsnya positif, SEC sama Ripple cabut perkara kan, jadi langsung disambut ya, let's say 15% lah positif untuk XRP naiknya ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya
semakin bagus, positif. XRP coin reserve ya. XLM yang langsung juga menyambut positif. XLM hijaunya lebih besar dari XRP ya. XRP 13% ya, 14% lah, let's say 15% biar enak hitung. Stellar malah 17-18%, lebih tinggi dikit naiknya XLM ya. Ini Habar Hedera Hasegraph kurang memantul ya, naik ya 9%-an lah. Habar kenapa agak kurang mantul? Padahal Habar ada yang serok loh, ada pause yang serok lumayan gitu. Tapi harga belum mau ngangkat juga Habar. Tapi ya oke lah, di hari Jumat ini hijau begini, mantul tiba-tiba 2 minggu ini cepet sekali mantul ya. Ada yang lagi ngolak mantul ini ya. Nah, 2 minggu ini cepet dia mantulnya si mental MNT. Nah, kalau kita lihat event, semalam data gembel naik di atas forecast ya. Terus bond yang 30 years juga drop, turun dikit, turun tipis. Tapi overall ya memang dari event juga udah melemahkan dolar gitu ya. Di ini semalam data gembel forecastnya 221.000, justru di atas forecast. Keluarnya naik data gembel ke 226.000 ya kan. Sedangkan bond yang 30 tahun turun tipis lah, drop tipis. Dia dari 4,3 sekian 8 sekian persen. Nah, dia 4,31 sekian. Turun tipis ya. Itu yang buat dolar indeks ya melemah 0,2 poin. Ya, kemarin kan masih 98,1 pas ya buat ini. Saya udah perkirakan nih mungkin akan ke bawah. Dolar akan lemah kalau lihat eventnya ya. Gold yang akan long saya pikir akan naik. Bener. Nah, sekarang dolar indeks di 97,9 ya. Ini saya buat video. Nah, untuk event hari ini nggak ada, Jumat ini nggak gimana ini ya, nggak ada event yang gimana ya. CFTC sih ya, kita lihatlah Jumat ini. Nanti besok pagi Sabtu nutup weekendnya, market kemana gitu. Tapi saya lihat sih kayaknya gold masih akan hijau ya. Makanya saya sisain 30% profit. Tadi udah saya TP. Masih saya sisain 30% profitnya. Saya rasa masih bisa, mungkin besok pagi nutup masih bisa di atas 34 kayaknya. Kemungkinan sih ya. Nah, kalau yang mau scalping hari ini, Aptos kayaknya masih bisa naik dikit lagi. Kalau yang pengen long ya, Aptos
Ini saya buat video di $4.52 ya. Saya kira masih bisa. Algorand juga mungkin masih bisa naik dikit ya. Vichen nggak tahu. Kok bahas Vichen gimana? Ya Vichen masih bagus, proyeknya masih jalan. Cuma ini kan koinnya bos Cina, sebab proyeknya gede-gede. Cuma sekarang ekonomi drop, dia ya nggak terlalu gimana. Dan dia bukan koin Amrik ya. Sebenarnya dia Vichen ini banyak tangani bisnis besar juga Vichen ini gitu ya. Cuma sekarang ini semenjak Trump kan koin Amrik lebih hype gitu, bukan koin Cina. Mang Vichen ini kalau dibilang koin Cina, bosnya nggak mau ngaku ya. Padahal dia ya banyak, dia produksi kerjasamanya dengan Cina banyak, bosnya juga Cina kan. Flare kayaknya masih mau hijau. Kalau mau long juga flare bisa FEL ya. FLR, flare. Ini saya buat video di posisi flare 2 sen, 411. Masih bisa flare, kayaknya masih bisa hijau gitu. Itu sih untuk market hari ini ya. Ya good luck lah kalau ini yang market di Jumat ini, kalau ada yang rezeki ya good luck buat kalian ya. Saya cuma ada swing satu aja, Agi, Delicium Agi ya, itu aja. Udah saya TP, lihat dia hijau gini pas lagi posisi, ya udah TP, nggak mau nunggu nanti eventnya atau apa. Coin market cap kecil agak sulit ditebak. Kayak kemarin itu Starnet itu udah agak naik, cuman saya nggak mau TP, saya tungguin mendekati event malah anjlok. Sekarang buru-buru TP, aman dulu, ambil cuan dulu ya kan. Kalau mau naik lagi ya udah, berarti rezekinya segitu. Kalau enggak ya udah, yang penting aman dulu lah. Pagi ini juga tahu udah ada rezeki, ya syukurlah. Walaupun kemarin, padahal harusnya dapat kemarin, tapi nggak jadi masuk, nggak dapat momen untuk entry, ya udahlah. Tapi pagi ini udah dapat, ya syukurin lah, ya kan. Jadi begini aja kita lihat kondisinya ya. Sementara positif dari Trump, tapi apakah ini terus akan positif belum tentu ya. Jadi makanya Agi saya udah TP karena juga soal tarif ya, dia naikkan balik dengan ini Brazil sama India peace off juga ya, karena mereka beli minyak dari Rusia, tarifnya Trump naik karena mereka kayaknya ada Presiden Brazil kayaknya runding sama break gitu, langkah-langkah yang mau dia ambil. Juga India si Modi ya juga ini. Jadi soal ini masih agak panas ya. Tapi ujungnya dolar akan ditinggalin sama mereka gitu. Cuma tinggal mereka cari solusi gimana ini cara-cara jalan yang mau mereka ambil lah. Tapi ujung-ujungnya itu dolar akan dibuang makin di ini. Walaupun Trump coba paksakan dengan punishment, dengan berbagai tarif atau apa ya. Itu istilahnya Trump mencoba berusaha keras, dia pertahankan dolarnya ya kan, dengan berbagai hal dia lakukan, kebijakan-kebijakan yang dia buat, keputusan dia buat, tapi ujungnya akan anjlok dolar karena udah supply demand-nya itu udah jauh gitu ya. Belum lagi hutang debt mereka yang ini gede sekali.
masih berbagai hal lah ya. Jadi ya selagi ada cuan nikmatin, tapi jangan FOMO. Itu aja masukan dari saya. Salam Syaryo dari Tokyo. Selamat hari Jumat, selamat beribadah buat cuan army yang muslim. Nikmati market yang hijau. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.